Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jannatul Ma'wa yang saya hormati dan semoga senantiasa mendapat limpahan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini pertama-tama saya mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan umumnya pada Bapak Ibu semuanya yang hadir dan yang mendengar suara saya dari rumah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dan senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya, dan merupakan nikmat yang sangat besar kita diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmah, penuh ampunan, dan setiap malam Allah memerdekakan banyak orang yang beriman dari siksa neraka, yakni bulan Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Bapak Ibu saimin saimat yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan kajian kitab tentang gambaran indahnya surga. Semoga kajian ini bisa memotivasi kita semuanya untuk lebih meningkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, apakah aku boleh menceritakan kepada kamu tentang hal yang lebih baik dari semua itu? Sebelumnya ada ayat yang menunjukkan bahwa manusia itu rata-rata senang hubbus syahwat, suka hal-hal yang menyenangkan, wanita, anak-anak, gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang megah, emas, perak, kendaraan yang mewah dan lain sebagainya. Kemudian ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada kaum Quraisy pada waktu itu yang lebih baik daripada harta dunia yang tadi disebutkan.
lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah nanti di akhirat akan mendapatkan jannat, surga, pertamanan, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang sangat sejuk dan tidak ada kotorannya airnya, nggak seperti sungai di sini ya. Sungai kita banyak sampah, banyak kotoran. Kalau di sana sungainya itu ada sungai khamr, ada sungai madu, sungai susu. Susu dan madunya manis tapi tidak enak. Ada sungai air yang sangat jernih. Siapapun yang minum dari air sungai itu tidak akan merasa haus selama-lamanya. Wazwajum mutahharah, dan istri-istri yang disucikan. Ya, tidak ada di sana ada istri melahirkan, nggak ada. Tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Di surga tidak ada WC, nggak ada toilet. Bahkan riak, dahak, ingus pun tidak ada. Nah, terus kalau makan banyak bagaimana? Makan banyak kenyang, setelah kenyang berkeringat. Nah, jadi mengeluarkannya asupan makanan itu melalui keringat, dan keringatnya tidak seperti keringat kita di sini, yang bunyi nggak enak ya. Di sana keringatnya wangi seperti minyak misik. Kalau sudah berkeringat, kepingin makan lagi. Waridwanum minallah, yang paling indah, yang paling besar nikmatan di surga adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya anna fil jannati mi'atu darajatin, anna fil jannati mi'ata darajatin, baina kulli darajataini kama bainas samai wal ardi. Diriwayatkan bahwa di surga itu ada 100 derajat. Surga itu 100 derajat. Di antara 2 derajat itu jaraknya ma bainas sama'i wal ardi, jarak antara langit dan bumi. Bumi langit 1 derajat. Derajat yang ketiga sejauh bumi langit lagi, itu sampai 100 derajat. Maka dibayangkan gimana itu. Wal jannatu samanin, surga itu ada 8. Ada namanya surga Darul Jalal, ya, Darul Jalal, Darus Salam, Jannatul Ma'wa. Ini termasuk nama surga nih, Jannatul Ma'wa. Dan nanti insyaallah Masjid Jannatul Ma'wa ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang rajin sholat berjamaah di sini, nanti ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim di atas neraka Jahanam, Bapak Ibu semuanya naik di masjid ini, kemudian masjidnya berjalan, dan insyaallah semuanya selamat. Amin Allahumma amin. Makanya yang rajin jamaahnya. Walaupun hukum berjamaah, sholat berjamaah itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tetapi kalau kita membaca sejarah atau membaca hadis, dulu ada seorang muadzin Rasulullah namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau itu buta. Bagiannya azan subuh, azan pertama sebelum masuk waktu subuh. Sampai sekarang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi selalu subuh azannya 2 kali. Azan pertama Abdullah ibnu Ummi Maktum.
Adzan kedua yang waktu subuh sudah tiba, yang adzan Bilal bin Rabah. Nah, ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini sudah sepuh, dia minta keringan kepada Rasulullah. Beliau sowan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebagaimana panjenengan tahu saya ini sudah tua, buta, tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Dan waktu itu jalan masih banyak bebatuan, masih banyak semak-semak yang kadang-kadang ada binatang-binatang berbahaya. Bolehkah saya sholat di rumah, tidak usah berjamaah di masjid?" Melihat kondisinya Rasulullah mengizinkan, "Ya tidak apa-apa, karena kamu sudah tua." Nah, ketika dia pamitan mau pulang, dipanggil lagi Abdullah ke sini. "Ya, pripun ya Rasulullah, kamu mendengar azan enggak?" "Mendengar." Kalau begitu kamu harus sholat jamaah di masjid. Kalau begitu, kalau kamu mendengar azan harus jamaah di masjid. Seorang sudah tua, buta, tidak ada yang menuntun, terus jalannya masih bebatuan, masih banyak semak-semak, kadang-kadang ada binatang yang membahayakan, itu pun diperintahkan untuk sholat berjamaah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita sudah enak, masjidnya bersih, kemudian bahkan ada AC-nya di sini. Ya, yang rumahnya agak jauh bisa tinggal nguntir udah jerantal, udah jemerantal gitu. Nah, tapi kalau boleh saya menyarankan bapak-bapak yang walaupun rumahnya jauh, tidak usah naik motor, jalan kaki lebih banyak pahalanya. Dulu ada seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban, mungkin pernah ceritakan di sini. Ya, Sya'ban itu seorang sahabat yang enggak begitu terkenal, tapi dia istimewa. Setiap jamaah selalu dia ada di pojok, pojok sana, kanan, depan. Ya, sehingga setiap Rasulullah masuk, lihat ke pojok, oh ya ada Sya'ban. Nah, itu pernah terakhir kali ya, dia tidak sholat jamaah itu karena sudah ajalnya sudah tiba. Ya, selama dia masih hidup tidak pernah meninggalkan jamaah. Nah, pada waktu subuh dia tidak jamaah, ditanyakan oleh Rasulullah, "Mana Sya'ban?" Enggak ada. Akhirnya sampai Rasulullah menunda sholat jamaah subuh. Sholat tunggu beberapa saat tidak datang, akhirnya sholat subuh dilaksanakan. Setelah sholat subuh selesai, Rasulullah bertanya lagi, "Mana Sya'ban?" Enggak datang juga. "Ada yang tahu rumahnya?" "Ada ya Rasulullah, saya tahu." Makanya Rasulullah datang ke rumahnya. Ternyata apa? Jarak dari Masjid Nabawi ke rumahnya Sya'ban perjalanan 3 jam. 3 jam Bapak. Jalan kaki, enggak pernah telat jamaah. Nah, yang menjadi yang harus saya sampaikan di sini, bahwa ketika Sya'ban menghadapi sakaratul maut, dia berteriak 3 kali. Teriakannya, "Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh? Ya Allah, kenapa enggak yang baru? Ya Allah, kenapa enggak semuanya?" Ini kan keluarganya bingung, penasaran, apa kok sampai teriak seperti itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan atas wahyu dari Allah bahwa teriakan yang pertama, dia pernah malam-malam mau sholat subuh, baru keluar dari rumah, cuacanya sangat dingin, sehingga dia masuk rumah lagi untuk mengambil baju rangkepan. Malam itu dia pakai baju 2, yang dalam sebentar bukan itu. Jadi ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, dia diperlihatkan pahala amal soleh yang dilakukan selama hidup dan dosa-dosa maksiat yang dilakukan selama hidupnya. Nah, Sya'ban tadi diperlihatkan pahala dia jalan kaki setiap saat 5 waktu, selalu sholat berjamaah di masjid, pahalanya luar biasa, sehingga dia menyesal. Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh? Kok cuma perjalanan 3 jam?
3 jam itu kalau dari sini kemana kira-kira? Ke alun-alun? Nggak ada ya? Nggak ada 3 jam. Masih lebih jauh lagi. Nah itu aja menyesal. Apalagi Bapak Ibu yang pakai motor nanti menyesal. Tapi tidak apa-apa, menyesal baik daripada menyesal nggak pernah jamaah, nggak pernah ngaji. Nah, yang kedua tadi malam-malam mau ke masjid dingin, kemudian dia pakai baju rangkap 2, di tengah perjalanan ada seseorang yang tergeletak di pinggir jalan kedinginan. Kalau nggak ditolong bisa meninggal. Ditolong, kemudian baju yang luar tadi, yang dalam bagus masih baru, yang luar sudah agak lama. Yang luar diberikan kepada orang yang kedinginan, diberikan pahalanya oleh Allah luar biasa besarnya. Dia menyesal, ya Allah kenapa tidak yang baru, kok yang dikasihkan yang sudah amoh, sudah lama. Nah yang ketiga, kenapa nggak semuanya? Pagi-pagi dia mau sarapan, sarapannya orang Arab, roti kados layah itu ya, terus sama susu, biasanya seperti itu. Ada tamu, Assalamualaikum Bapak, sodakohnya Pak, sudah 3 hari saya tidak makan. Akhirnya tamunya diajak masuk, diajak makan, diajak sahabat bersama, roti dibagi 2, susu dibagi 2. Tamunya makan dan minum dengan lahapnya karena kelaparan, beberapa hari nggak makan. Diberikan oleh Allah pahalanya luar biasa. Dia menyesal, ya Allah kenapa nggak semuanya. Makanya kalau sedekah jangan tanggung-tanggung, yang banyak. Tidak usah khawatir, pasti Allah akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, kamu sedekahkan, pasti Allah akan menggantinya. Dan Allah kalau mengganti tidak sama dengan yang kita berikan, pasti lebih banyak. Kemudian yang nama saja yang berikutnya, Jannah Darul Khuld, ya, Darul Khuld, Darul Khuldi. Kemudian Jannatun Naim, Darul Qarar, Jannatu Adnin, dan Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus ini, surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Wa fil hadis sahih misluhu wa qalu sallallahu alaihi wasallam jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Sebelumnya ada ayat wa min waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut pada Allah, pada Tuhannya, akan memperoleh 2 surga. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Nah, di dalam hadis 2 surga itu 2 surga dari emas, perabotannya, wadah-wadahnya terbuat dari emas dan semua isinya dari emas. Dan 2 surga lagi semua perabotannya isinya dari perak. Makanya di sini kita tidak boleh memakai emas, terutama bapak-bapak ya, orang laki-laki tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai gelas, pakai piring emas, walaupun kekayaannya luar biasa, triliunan, minum makan tidak boleh pakai wadah emas, karena itu nanti wadah makan dan minum kita di surga. Kemudian ada sepenggal-penggalan ayat wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran ayat 133 kalau salah ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Dan berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan untuk memperoleh surga yang luasnya seluas bumi dan langit, langit dan bumi. Seluas beberapa langit, di sini pakai kata jamak, yang luasnya seluas beberapa langit dan bumi.
Nah, berarti surga kita nanti insya Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Terus caranya piye menjelajahi? Ya sudah disiapkan kendaraan di sana, kendaraan buruk itu yang dipakai oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Sekali melompat jauhnya sejauh mata memandang, itu buruk. Bahkan diriwayatkan bahwa orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga itu surganya seluas langit bumi. Yang paling rendah. Sampai malaikat penjaga neraka tidak menemukan lagi. Jadi semua orang yang beriman, yang pernah beramal soleh, yang di dalam hatinya ada iman, semuanya akan dikeluarkan dari neraka. Walaupun nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, asal di dalam hatinya ada iman, akan dikeluarkan dari neraka. Dan itu ada tanda-tandanya, sehingga malaikat penjaga neraka tahu tanda-tandanya. Ini ada satu orang yang belum keluar dari neraka. Ketika Malik lapor kepada Allah, ya Allah, semua orang beriman sudah tidak ada lagi di neraka. Allah Maha tahu. Allah bilang masih ada satu, dicari, ya. Malaikat Malik memerintahkan asistennya, anak buahnya, cari kemana-mana, nggak ketemu. Sampai 3 kali nggak ketemu. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah, dia di dasar neraka paling bawah, tertindih batu besar. Ya, hanya dicari, benar di sana ada batu besar, batu diangkat, ada orang di bawahnya. Maka dia dibawa keluar, kemudian dimandikan di telaga Kautsar, langsung bersih. Yang tadinya sudah hitam kelam, ya, hitam gelap, udah langsung bersih. Kemudian diserahkan kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan memerintahkan anak buahnya, carikan kamar, ada kamar kosong enggak? Ya, gampangnya begitu, ya. Cari, ternyata sudah penuh semuanya. Nah, maka malaikat Ridwan lapor kepada Allah. Allah Maha tahu, ya, dilapor, ya Allah, ternyata kamar surga sudah penuh semua. Ini ada hambamu yang belum dapat kamar. Allah langsung berbicara kepada orang itu, wahai hambaku, ini kamar surga sudah habis, bagaimana menurutmu? Dia menjawab, ya Allah, di ember-emberanlah saya sudah terima, ya Allah, saya sudah bersyukur daripada tadi di neraka, ya, sakitnya luar biasa. Iya, tapi tidak begitu, saya sudah berjanji semua hambaku yang beriman akan mendapatkan surga. Kamu harus punya kamar sendiri. Bagaimana menurutmu kalau saya buatkan kamar yang kecil, yang paling kecil seluas bumi dan langit. Ini yang paling kecil. Jangan bercanda ya Allah, gitu. Enggak bercanda, ini saya serius. Masya Allah bercanda, ya. Serius, ya. Ini yang paling kecil seperti itu. Bagaimana yang ahli ibadah, yang selalu istiqomah, salat berjamaah, setiap ada kajian selalu hadir, selalu mengikuti, insya Allah surganya lebih luas lagi. Dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah meriwayatkan firman Allah dalam hadis qudsi, a'tadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati atau pikiran manusia. Mungkin kita sering mendengar dari kiai-kiai, dari ulama, dari ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang indahnya surga. Yang kita dengar itu belum seberapa, tidak seindah aslinya. Mungkin kita bisa membayangkan yang ketika diterangkan tentang indahnya surga, kita bayangkan, yang kita bayangkan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang sesungguhnya. Wa fil jannati syajaratun yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqtumuha.
Di surga itu ada satu pohon yang sangat besar. Orang jalan di bawah pohon itu selama 100 tahun jalan belum sampai ke ujungnya. Pesannya seperti apa itu? Belum sampai ke ujung pohon tadi. 100 tahun. Wa rawa Muslimun an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala zumratin tadkhulul jannata min ummati ala suratil qamari lailatal badri thumma alladhina yalunahum ala ashati najmin fis sama'i yad'atan thumma hum ba'da dzalika manazilu. Golongan yang pertama kali masuk surga dari umatku seperti bulan purnama, seperti bulan purnama ya, bersinar. Kemudian setelah itu golongan yang berikutnya seperti bintang yang paling cemerlang, yang paling terang sinarnya. Sesudah itu golongan sesudahnya berbeda-beda, berjenjang derajatnya. La yataghawatuna wa la yabulun wa la yamtakhitun wa la yabsuqun. Mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak berdahak dan tidak meludah. Amsatuhum adz-dzahabu wa majamirhum al-uluwah wa rasuhum al-misku akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid ala tulabihim adama situna dir'an. Sisirnya terbuat dari emas, sisirnya emas. Kemudian di sana ada dupo, ada dupa ya. Nah, dupanya dari kayu gaharu. Nah, kayu gaharu itu nanti dupa di surga. Makanya para habaib biasanya kalau ada pengajian-pengajian atau ada acara-acara mereka membakar dupa, nah, dupa kayu gaharu, sunnah itu. Warasuhum al-misku, dan keringatnya aroma minyak misik. Akhlaknya seperti akhlak satu orang, sama semuanya akhlaknya, bagus semua. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sombong. Tingginya sama seperti tingginya nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, yaitu 60 hasta. 60 hasta itu berapa meter? Satu hasta itu sekitar 58 cm kali 60. Hampir 36. Hampir 36 meter. 58 kali 60. Apa malah 100 meter ya, 30 6 meter, hampir 36 meter tingginya. Dan yang laki-laki diberi kekuatan 100 orang. Apanya itu yang 100 orang? Makannya, minumnya, dan kumpul dengan istrinya. Jadi kumpul istri itu ternyata termasuk nikmatan surga. Wa an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati lasuqan ya'tunaha fi kulli jum'atin fatahubbu rihus shamali fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim wa yazdaduna husnan wa jamalan. Di surga ada pasar, tapi pasarnya bukan untuk jual beli sayur-sayuran terus buat masak, enggak. Sana gak usah masak, jenengan pengen apa tinggal bilang, bahkan belum sampai diucapkan baru kepengen saja sudah ada pelayan yang datang membawakan. Aduh, kayaknya kepengen makan sate kelinci ya, tiba-tiba sudah ada yang datang membawa sate kelinci, monggo didahar. Pengen buah apa, yes, datang sendiri. Masya Allah. Jadi di sana ada ada pasar, dan pasar itu
ramenya hanya hari Jumat saja. Setiap hari Jumat ahli surga pergi ke pasar, yang laki-laki di pasar. Nah, terus mereka tertiup oleh angin utara, namanya angin utara, badan dan pakaiannya begitu kena angin utara langsung tambah ganteng, tambah gagahnya. Sehingga ketika mereka pulang ke tempat di surga, istri dan bidadarinya semuanya heran, loh mas kok jenengan tambah ganteng toh, tambah gagah, oh sampean juga padha wae tambah wahyu ya, tambah cantik, tambah menawan, tambah menarik. Wa fi sahih anna law anna imra'atan min nisa'il jannah ittala'at ilal ardi la adaa'at ma bainaha. Di dalam hadis sahih diterangkan bahwa seandainya satu orang wanita surga, baik wanita ini adalah wanita dari dunia, jadi suami istri itu nanti kalau sama-sama beriman, sama-sama ahli ibadahnya, di sana kumpul lagi. Suaminya yang bagikan raja, istrinya permaisuri, dan bidadari itu sebagai dayangnya, pelayan-pelayannya. Seandainya wanita surga hanya melongok saja ke dunia dari atas sana, maka dia akan menyinari seluruh dunia, bumi seisinya, seperti bulan atau mungkin lebih terang lagi. Wa qala Ibnu Umar inna adna ahli jannati manzilatan ma yakhdumu alfu khadimin kullu wahidin ala amalin ma alaihi al-akhar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ahli surga yang paling rendah kedudukannya, paling rendah ya, itu orang yang dilayani 1000 pelayan. Pelayannya 1000, dan masing-masing pelayan mengerjakan pekerjaan yang tidak sama dengan pelayan yang lainnya. Ini yang paling rendah. Waruwiyah inna suqal jannati fihi mustama'un min lakhur faman istaha ziyadatan dzaba fa akhadha ma syaa. Di pasar surga, di sana tempat kumpulnya bidadari. Ya, ahli surga, penduduk surga yang ingin menambah, gak usah susah-susah, datang aja ke surga, mau ngambil berapa silakan diambil, bawa pulang. Nah, dan istrinya nggak cemburu pak, nggak ada cemburu di sana, dan nggak ada bapak-bapak mau ngambil bidadari takut istri, tidak ada. Ya, tidak ada di sana. Yes. Pokoknya semuanya masya Allah luar biasa. Waruwiya inna rajula fil jannah idza istaqa ila hatin min ikhwanihi alladzina kana yuhibbuhum bid dunya fillahi sara sariruhu hatta yantahiya ila sariril akhar wa tahaddatsani wa yatadzakarani ma kana bainahuma min as-suhbati fillahi ta'ala thumma yasiru sariruhu ila makani. Seseorang ahli surga ketika dia rindu, ingat temannya, wah dulu saya punya teman namanya ini ya, namanya misalnya Hamid ya. Wah dulu ini nama Hamid di mana ya, baru di mana dia nggak tahu temannya, tiba-tiba ini ranjangnya, tempat tidurnya jalan sampai ke tempatnya teman yang diingat tadi, yang dirindukan. Nah kemudian dia ketemu, ngobrol-ngobrol, mengingat-ingat dulu waktu masih di dunia. Setelah selesai pulang lagi, jalan lagi itu tempat tidurnya, kembali ke tempat asalnya.
Wa qara'a Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sayyidina Ali bin Abi Thalib membaca ayat ini yang artinya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka digiring, diantar ke surga berbondong-bondong. Kemudian beliau mengatakan, idzan tahu ila abwabiha wajadu inda kulli babin syajaratan yakhruju min tahtiha aynani tajriyani fashrabuna min ihdahuma fayadhabullahu anhum kulla ba'sin wa da'in wa ghillin. Ketika ahli surga yang diantar berbondong-bondong itu sampai ke pintu surga, mereka menemukan setiap pintu ada pohon. Di bawah pohon itu memancar 2 mata air. Lalu mereka minum dari salah satu mata air tersebut. Setelah minum dari situ, semua penyakit fisik maupun penyakit hati hilang semuanya. Nggak ada lagi benci, tidak ada lagi tadi cemburu, tidak ada lagi iri, dengki, sombong, ujub, sudah nggak ada, hilang semuanya. Wa yatatahharuna min al-ukhra fatajri 'alaihim nadratun na'im. Kemudian bersuci, berwudu dengan mata air yang satunya lagi. Nah, setelah berwudu, wajahnya sangat berseri-seri dan bersinar. Kemudian mereka menuju ke pintu-pintu surga, disambut oleh malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat datang bapak-bapak, selamat datang ibu-ibu, silakan masuk ke dalam surga. Kalian akan beruntung di dalam surga dan selama-lamanya tidak akan pernah keluar lagi dari surga. Wa talaqahumul wildanu farihina thumma yadhhabul wildanu fayubashshiruna al-hural 'ain fatafrahu kulluhu khawra'a bi zawjiha. Selain disambut oleh malaikat, para ahli surga juga disambut oleh pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng dengan penuh dengan kegembiraan. Setelah menyambut ahli surga yang baru datang, mereka masuk memberitahu para bidadari, bidadari ini pasanganmu sudah pada datang. Bidadarinya sangat gembira mendengar kedatangan pasangannya. Thumma hatta innahunna la yaqifna ala abwabil qusur muntadhiratin lil mu'minin. Sehingga mereka berhenti menunggu di pintu-pintu istana. Di rumah kita nanti di surga itu berupa istana yang sangat mewah, sangat indah. Mereka menunggu orang-orang beriman yang baru akan masuk surga. Fa idza dakhala ar-rajulu ila manzilihi ra'a asasa bunyanihi janatil lu'lu' fawqahu khitan min dzabin wa fiddah. Fa idza dakhala wajada azwajan mutahharatan wa aqwaban mawdu'ah wa namariq masfufah wa zarabiyya mabsusah. Ketika seseorang masuk ke dalam surga, ke tempat tinggalnya, dia melihat pondasinya terbuat dari mutiara, temboknya dari emas dan perak. Setelah mereka masuk ke dalam istana, mereka mendapati istri-istri mereka, para bidadari yang suci-suci sudah siap menyambut mereka, dan gelas-gelas sudah tertata rapi, bantal-bantal sandaran sudah tertata rapi, permadani sudah dibentangkan. Lalu dia duduk dan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami untuk ini. Seandainya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak mungkin kita bisa seperti ini, mendapatkan kenikmatan di surga. Ketika ahli surga yang baru masuk tadi sudah ketemu dengan
bidadari dengan pasangannya atau dengan istrinya, kemudian terdengar suara yang memanggil-manggil, ya ahlal jannah tahyawna fala tamutuna abada wa tuqimuna fala taz'anuna abada wa tasihuna fala tamraduna abada. Wahai para penghuni surga, kalian akan hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. Kamu akan tinggal di sini, tidak akan keluar selamanya, dan kalian akan sehat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Bapak Ibu jamaah Masjid Jannatul Ma'wa yang dimuliakan Allah, ini baru sedikit tentang gambaran kenikmatan surga. Kalau gambarnya seperti itu, kira-kira yang pantas untuk kita lakukan apa? Kita santai-santai ataukah harus menambah ibadah kita? Ya, monggo, ini jawabannya tidak perlu diucapkan, jawabannya di hati panjenengan sedaya masing-masing. Penonton. Oke, tambah satu lagi. Ketika seorang ahli surga memetik buah-buahan di surga, baru dicokot, baru mau dimakan, ini bekas yang dipetik tadi sudah keluar buahnya lagi. Dan buah surga itu bisa dipetik sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. Ya, demikian, kemudian bisa memotivasi kita untuk lebih semangat untuk beribadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala.